Halo semuanya. Ya, kembali lagi bersama kami. Jadi kita di sini mau ngapain nih? Jadi hari ini kita mau ada konten wawancara gitu. Nah, kita mau wawancara apa, Tar? Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar magang dari teman-teman mahasiswa manajemen dan pilihan properti yang pernah melakukan magang. Penasaran ya magang itu apa? Magang itu kayak gimana? Langsung aja simak pengalaman dari teman-teman. Segidot. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Galih. Aku Almas, Saya Diuma Karyadi. Ya, nama aku Aldian Putra. Wardini Ratnasari, Aku dari Prodi Manajemen dan pilihan properti Angkatan 2019. Semester 5 ya. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah cukup baik ya. sangat baik nih kabarnya untuk hari ini. Sehat-sehat selalu buat teman-teman juga. Udah vaksin teman-teman. Udah vaksin dosis pertama. Dosis yang pertama. Baru vaksin pertama nih. Posisi 1. Aku magang di KJPP MB Pro. Di Humas Sekolah Vokasi sebagai tim konten. Di Mataram City. Sebagai digital marketingnya di Mataram City, menemani marketingnya. Di Perumda Tirta Ampera Kabupaten Boyolali. 1 bulan. 6 bulan dan ini yang terakhir. Udah menginjak 3 bulan dah. Udah 3 bulan. Baru jalan 1 bulan ini ya, baru jalan. Magang adalah tempat di mana kita bakal belajar atau mengimplementasikan ilmu atau skill yang telah kita punya. Pengalaman kerja dalam suatu periode tertentu sih. Tapi bukan pekerjaan tetap, tapi masih latihan. Proses buat teman-teman belajar, terutama aku sendiri di magang ini aku belajar untuk istilahnya menjajaki dunia pekerjaan begitu. Magang itu kayak trailer kita mau kerja gitu loh. Jadi kayak cuplikan-cuplikan dikit lah gimana sih kerja itu gimana, dunia profesional itu gimana. Pelatihan kerja lah ya, pelatihan sebelum kerja. Magang itu penting karena kita bakal dapat ilmu baru dan mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari di major yang kita ambil, yaitu manajemen dan pilihan properti. Menurut aku magang itu penting karena kita bisa mengasah skill yang kita punya, even itu nggak selaras sama major kita sekarang, tapi at least ketika kita punya skill tertentu itu bisa dijual dimanapun atau mungkin kita mau bekerja di bidang tersebut gitu. Sangat penting karena bisa dibilang kalaupun kamu mau kerja nanti yang lebih banyak tanyain tuh pengalamanmu kerja, bukan sekedar pengalaman organisasi atau panitiaan. Makanya magang itu lebih penting kadang daripada kamu kebanyakan organisasi atau panitiaan. Walaupun itu sama-sama juga penting juga, tapi lebih diutamakan kamu mending magang, internship gitu. Menurut aku penting sih. Alasannya ya karena itu bekal kita gitu ya guys. Apalagi kan organisasi-organisasi atau kepanitiaan menurutku kurang real gitu ya di kehidupan yang nyata gitu loh. Dan ketika kita magang itu udah pelatihan buat kerja lah, dan di situ juga ada tekanannya gitu-gitulah. Dan menurutku juga magang itu penting banget teman-teman, bisa dijadiin bekal lagi lah istilahnya. Pertama, kalian make sure dulu ke company atau institusi yang bakal kalian ambil untuk magang. Kalian make sure apakah dia menerima magang untuk periode yang telah kalian tentukan atau tidak. Habis kalau itu sudah bisa, habis itu kalian telepon ke bagian akademik, ada Bu Kartini untuk MPP dan beliau sangat membantu, fast respon juga. Nah, ketika sudah memohon surat permohonan magang, barulah kalian kirim surat permohonan magang itu ke company atau institusi yang kalian tuju. Habis itu nanti kalian akan dihubungi apabila kalian diterima di tempat magang tersebut. Oke, kalau sebenarnya aku tuh lumayan beruntung ya, karena nggak seperti magang-magang lain yang harus through email, terus kayak telepon dulu, terus atau dan lain sebagainya. Karena waktu itu Humas Sekolah Vokasi lagi open recruitment untuk mahasiswa magang yang ngurusin penerimaan mahasiswa baru. Kemudian waktu itu aku daftar karena lihat infonya di Instagram, terus habis itu diseleksi, wawancara, sudah diterima. Yang pertama sih sebenarnya ada 3 hal yang harus kamu kuasain sebelum bisa dibilang biar kamu lebih banyak tawari, yaitu kerja keras. Temen aja kamu kerja keras entah di bidang apapun itu yang kamu tekunin, yang kamu bisa dan itu bermanfaat.
ya kamu harus kerja keras di situ. Kamu harus buktiin entah pakai portofolio ataupun apapun itu. Yang kedua itu ada koneksi, yang jelas banget ya. Tanpa koneksi kita tuh juga susah kan. Jadi kamu juga harus bersosialisasi kemana-mana, itu harus bisa. Yang ketiga itu personal branding. Jadi bangun personal branding kamu, entah pakai sosial media apapun itu. Personal branding itu penting agar kamu dikenal dan lebih mudah orang buat tahu kamu tuh bisa apa. Kayak gitu sih kalau dari. Kebetulan sih ya, karena waktu ada acara sama dosen dan kita bertemu dengan petingginya dari Mataram City. Jadi dari situ kita bertiga sih, ada saya dan teman-teman itu diangkat atau diajak untuk berproses magang di Mataram City. Alurnya kita minta ke departemen ya, surat pengantar, baru kita nanti masukin ke Perumda. Nah kalau kemarin kita melalui saya terutama itu melalui banyak hal. Ada yang ke Kesbangpol dulu, BP3D, baru nanti masuk lagi ke Perumda gitu. Pengalaman spesifik yang pastinya aku dapat proyek untuk inspeksi rumah sederhana di Sleman, dan itu setelah menginspeksi aku juga harus disuruh bikin laporan, dimana sebelumnya nggak tahu nih bikin laporan yang benar. Nah dari situ bener-bener pengalaman yang kayak meaningful, bener-bener ngerti banget gitu. Habis itu jadi ngerti kayak gimana cara menilai, menginspeksi yang benar itu apa, seperti gimana gitu. Oke, pengalaman spesifik saat magang itu sebenarnya waktu keliling tour de departemen di SV, karena dari situ aku juga jadi lebih mengenal sekolah vokasi daripada sebelumnya. Teman-teman yang awalnya tuh nggak tahu apa-apa, jadi tahu ternyata dari sisi praktikalnya, terus ada studio-studio apa aja, ada laboratorium apa aja, kayak gitu sih. Karena ternyata SV itu nggak cuma ada di barat ataupun timur, juga ada di dalam fakultas teknik itu juga ada grafika, terus di dalam geografi itu juga ada sekolah vokasinya kayak gitu. Kalau di tempat magang saya sih sebenarnya bagaimana caranya buat kita tuh digital marketing ya, berarti kita harus membesarkan lah atau menaikkan grade dari sosial media kita, dan tujuan utamanya itu untuk menaikkan proses istilahnya jual belinya. Muter-muter ngeliatin proyek, jadi kayak selama 3 bulan itu kita bener-bener ngeliat gimana sih perkembangan dari sebuah apartemen itu. Terus kita juga ngebangun lagi kembali dari Instagram dan branding dari Mataram City sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Yang paling seru itu biasanya muter-muter kayak dari marketing itu namanya canvassing. Dia muter-muter kayak makan-makan gitu, ditraktir, dikasih jajan lah. Pengalamannya ya kita jadi lebih tahu ya mengenai pemerintahan, terutama perusahaan daerah itu kerjanya gimana dan cara mengelola manusia lah istilahnya gitu. Soalnya ada 207 teman-teman itu yang kerja di situ. Kesannya sangat magang bener-bener mengelatih atau ngasih aku ilmu baru tentang penilaian gitu. Jadi nggak cuma mengimplementasikan, tapi ilmu-ilmu yang belum dikasih tahu ke dosen itu udah aku dapat dari tempat magang. Itu sih kesan yang paling berarti bagi aku. Oke, kalau kesan-kesannya sendiri sih di sini saya belajar untuk memanage waktu, dan saya di sini kan tertantang buat menaikkan lah istilahnya dari sosial media itu, dan tujuannya untuk meningkatkan jual belinya. Kesan dan manfaat tuh banyak banget. Sebenarnya kalau aku personally itu lebih ke tahu gimana personal branding yang baik, bahkan kemudian jadi lebih pede karena ketemu sama orang-orang yang itu tadi, yang percaya diri, terus kreatif dan rame lah pokoknya, orang-orangnya ceria dan menyenangkan gitu. Kesannya seru karena ya ada tegang juga, karena kita juga pasti dibebani ya, kuliah atau apapun itu pasti ada terbebani oleh goals kita juga, tujuan kita apa itu pasti ada. Jadi kesannya, tapi juga seru juga sih, karena kita juga dapat pengalaman baru yang kita nggak bisa dapat di banyak tempat. Panitiaan walaupun organisasi kan juga pasti adalah tekanan dan goalsnya. Tapi ada lagi yang beda, yaitu dunia profesional. Itu yang paling dapat. Jadi kamu bisa tahu apa aja yang orang kerja itu kayak gimana. Ternyata nggak terlalu tegang. Emang ya ada goalsnya. Kalaupun kamu nggak nyampe goals juga pasti akan kena marah. Cuman kalau emang sudah sesuai track, pasti bakalan seru-seru aja kok. Kesannya tuh
ternyata kerja kantoran itu cukup melelahkan ya guys, apalagi dari jam 7 kita nggak boleh telat, pulangnya jam 4 sampai setengah 5 gitu. Istilahnya ya yaudahlah kita emang di kantor terus gitu. Nah kadang emang lapangan juga sih ya, tapi nggak banyak indoornya gitu. Nah, tapi sesi sharingnya udah selesai ya Mas Gali ya. Ini kita langsung ke ice breaking aja. Ini ada mini gamesnya permainan tradisional kuning batu kertas saja. Nanti kalau kamu menang, kamu yang milih pertanyaan dari kita yang udah disiapin. Kalau kamu yang kalah, nanti yang milihin aku. Di sini ada dua jenis ya, ada question atau dare gitu. Oke, siap? Yuk. Gunting batu kertas. Ya, kamu yang milih mau question aja. Oke, di sini ada 4 question, silahkan diambil salah satu. Dibuka. Kalian dibacain pertanyaannya. Sebutkan semua prodi yang ada di DEB. Akuntansi sektor publik, manajemen dan brand properti, perbankan, pembangunan ekonomi kewilayahan. Udah benar teman-teman? Bener nggak? Udah ya? Bener ya? Benar. Ya, oke benar, tepuk tangan. Jadi ada hadiah dari tim ya, ini berupa hadiahnya. Thank Buku you. revisi KPSPI. Oke. Sekarang gunting batu kertas. Menang kalah terus gue. Mau milih tantangan atau pertanyaan? Pertanyaan aja, oke. Jing dari tadi pertanyaan mulu. Silahkan pilih. Pertanyaannya, kapan terakhir kali SV juara Persenigama? Susah banget. Ayo, tebak dong. Tebak berani aja. 2018. 2018 bener gak, Tar? Salah. Berarti nggak dapat hadiah, ya udah. Berarti sampai sini aja. Yang bener Tan sesinya. berapa sih? Yang bener berapa, Tar? 2017. 2017 ya. Oke, ya udah. Ini batu kertas. Menang tantangan. Oke, pilih salah satu tantangan. Apa? Dibacain. Menyanyikan lagu selebrasi PPSMB UGM sambil gerak tari. Oke. Action, 1, 2, 3. Generasi emas Indonesia, gam kita. Panas dan hujan tak halangi kami ukir prestasi untuk Indonesia bersama kami PPSMB Palapa. Selamat, ini ada hadiahnya berupa buku KPSPI standar edisi revisi. Terima kasih Mas Yuma. Jangan lupa belajar teman-teman. Atas. Oke, kamu boleh milih mau pertanyaan atau dar? Pertanyaan. Oke, tinggal 2 pertanyaan, silakan diambil. Dibacain pertanyaannya ke teman-teman. Gedung DEB ada berapa lantai? Ada 5. Karena tiap pagi Senin dulu pas waktu kuliah itu aku tiap pagi itu nggak pernah pakai lift. Oke, selamat. Lari ke tangga. Selamat, jawaban Anda benar, ini mendapatkan buku KPSPI. Ya, terakhir jatuh gunting kertas. Oke, kamu mau milih dar atau? Aku mau pertanyaan aja ya. Pertanyaan aja. Aduh, darnya nggak laku nih. Silakan pilih salah satu. Kalau menang dapat hadiah. Kapan Dibacain. terakhir kali SV juara Persenigama? Kalau nggak salah, 3 tahun yang lalu ya, kalau ini dihitung ya. Bener Berapa nggak? tuh? Berarti bener. Berapa? 2000 Bener berapa gitu? 2000 berapa ya teman-teman? 2000 berapa ya? Teman-teman, Ya 2000 ampun, berapa? Teman-teman 2000 berapa teman-teman? 19. Kayaknya 2017 ya? Bener nggak, Tar? Benar. Ini dapat hadiah buku KPSPI edisi revisi dari tim YouTube kita. Ya, mau diterima. Satu kata untuk magang. Oh ya, meaningful. Meaningful. Satu kata untuk magang, produktif. Bermanfaat. Bermanfaat. Seru.